Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Atas karunia Allah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali pahala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Ramadan ini tidak hanya menjadi ibadah untuk diri kita sendiri, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi sesama kita. Ramadan adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara bertaubat yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Karena dengan bertaubat itu Allah akan membukakan seluas-luasnya pintu maaf dan pintu ampunan bagi kita yang ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang lebih baik. Selain sebagai bulan yang penuh ampunan, Ramadan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang sangat luas sekali di bulan Ramadan ini dengan mengerjakan sesuatu yang kurang bermanfaat, dengan mengerjakan hal-hal yang tidak ada nilainya. Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan yang bisa kita ambil, yaitu dengan cara kita memperbanyak ibadah-ibadah di dalamnya. Bukan hanya melaksanakan yang wajib, tetapi kita juga dianjurkan untuk menambahkan amalan-amalan yang sunnah, yaitu seperti tilawah Al-Quran, kemudian memperbanyak doa, memperbanyak zikir, dan juga melaksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini jika kita laksanakan dengan baik selama bulan Ramadan, maka sholat tarawih ini akan menjadi wasilah kita untuk tetap melaksanakan sholat malam setelah bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Rawahu Bukhari. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bukan hanya berpuasa, tapi ada ibadah yang lainnya, yaitu mendirikan sholat di malam hari. Salah satunya yaitu dengan sholat tarawih itu sendiri. Jika kita sudah melaksanakan sholat tarawih, kemudian kita ingin menambahkannya dengan sholat malam, dengan sholat tahajud, itu sangat diperbolehkan. Selain itu, tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran juga termasuk salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Karena Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi, jika kita melaksanakan ibadah tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, semakin banyak pahala yang kita dapatkan karena pada bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ketika datang bulan Ramadan, kita bukan hanya untuk mencari waktu luang, kapan kita bisa membaca Al-Quran, kapan kita bisa benar-benar bertilawah ketika di bulan Ramadan itu. Bukan mencari waktu luang, tetapi kita harus meluangkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran atau untuk bisa bertilawah Al-Quran. Apalagi kalau misalnya kita tambahkan dengan target-target yang harus kita capai. Misalkan dalam satu bulan kita ingin mencapai 1 kali khatam, berarti memang harus kita memang harus kita jadwalkan kapan kita harus membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di dalamnya dilipat gandakan segala amal kebaikan yang kita lakukan. Selain dari yang saya sebutkan tadi, ada juga amalan-amalan yang memang dianjurkan dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu menyegerakan berbuka dan juga melaksanakan sahur. Karena kita sudah berpuasa, karena di bulan Ramadan ini kita berpuasa dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, kita berpuasa selama 1 hari penuh. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi ketika kita sudah mendengar adzan maghrib, maka lebih baik kita menyegerakan untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah kamu karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan di sini adalah memiliki makna ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Bagaimana kebaikan kita bisa bertambah, maka itu yang disebut dengan berkah. Jadi, kapan waktu sahur itu? Waktu sahur adalah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya waktu sahar. Sahar yaitu waktu singkat untuk menunggu fajar. Fajar yaitu ketika adzan subuh.
Jadi adanya waktu singkat itu kita lebih baik untuk kita lakukan dengan memperbanyak istighfar. Jadi setelah kita makan sahur, biasanya kita makan atau minum, kita selesaikan sahur, kemudian kita beristighfar hingga datangnya waktu fajar. Karena dalam waktu itu Allah menurunkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, memberi makan orang yang berpuasa. Apabila kita hari itu sudah berpuasa dan kita memberi makan orang yang berpuasa, maka Allah akan melipat gandakan pahala kita. Maka Allah akan melipat gandakan kebaikan yang sudah kita lakukan. Jadi dalam sebuah hadis diceritakan bahwa apabila kamu berpuasa dan kamu memberi orang lain makanan sebiji kurma dan memberikan minum seteguk minuman, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, kalau kita melakukan satu kebaikan itu seperti 7, dan di setiap tangkainya ini akan menghadirkan 100 kebaikan. Jadi ada 700 kebaikan dan itu akan dikalikan 10 karena kita lakukan di bulan Ramadan. Garis besar yang bisa kita ambil sobat baik adalah bahwa Ramadan ini bukan hanya ibadah untuk diri kita sendiri, tetapi juga ibadah untuk diri kita dan juga untuk orang lain, ibadah bersama-sama. Jadi tadi yang saya jelaskan, yang pertama adalah untuk sahur dan berbuka itu untuk diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya kita memberikan makan atau memberikan buka untuk orang yang berpuasa, itu adalah amalan untuk orang lain. Jadi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara amalan ibadah kita dan bisa berbagi dengan orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.